Ring, ring, ring. Hai, terima kasih sudah mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengar dan ditonton ya. Hai. Halo sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik semuanya ya. Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, episode tutur kisah kali ini akan mengajak sahabat-sahabatku untuk bisa mengenal dolphin atau lumba-lumba lebih dekat lagi. Sahabat-sahabat mau kan? Tapi sahabat-sahabat terkasihku, karena tuturan kisah mengenal lebih dekat tentang dolphin atau lumba-lumba ini begitu banyak dan seru juga sih sebenarnya. Mohon maaf, aku akan bagi menjadi 2 bagian ya. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan bagian kedua, karena di bagian kedua bagian akhirnya paling seru deh. Ada sesuatu rahasia yang pasti akan membuat sahabat-sahabat kecilku tertawa terheran-heran. Sebelum aku lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ini suatu tindakan sederhana, tapi sangat mampu membuat channel ini lebih bersemangat lagi untuk bertutur kisah tentang banyak hal. Oke, kita mulai ya. Sahabat-sahabat mau kan? Oke, aku percaya siapa saja pasti sudah tahu dong makhluk lucu yang bernama dolphin atau lumba-lumba, ya kan? Iya, dolphin atau lumba-lumba ini merupakan makhluk laut yang sangat populer. Saking populernya, si dolphin atau lumba-lumba ini dijadikan simbol persahabatan loh. Wah, kok bisa begitu ya? Nah, gimana kalau kita mulai bedah satu-satu ya mengenai apa aja sih kelebihan dolphin si lumba-lumba ini? Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, dolphin atau lumba-lumba itu bersanak kadang atau bersaudaraan juga dengan paus dan pesut. Nah, lumba-lumba itu nggak hanya hidup di laut aja loh, tapi kita juga dapat temui lumba-lumba di sungai, seperti saudaranya si pesut yang terdapat di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur di Indonesia. Kalau menurut cerita rakyat atau legenda, pesut Mahakam itu adalah penjelmaan 2 anak kecil kakak beradik yang diterlantarkan sang ayahnya, hingga berubahlah mereka menjadi ikan pesut. Nah, sahabat-sahabat kecil tahu nggak ikan pesut yang ada di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur itu? Nah, Kalimantan Timur ibu kotanya apa ya? Tahu nggak sahabat-sahabat kecil? Ada yang tahu nih, Kakak Lia pasti yang di Makassar ya, tahu ya. Iya tuh, ibu kota dari Kalimantan Timur adalah Samarinda. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi tadi kan sudah aku ceritakan bahwa pesut juga bersanak kadang atau bersaudaraan dengan dolphin atau lumba-lumba dan paus. Nah, dolphin atau lumba-lumba itu punya sirip berbentuk segitiga di bagian belakang, seperti juga paus lainnya. Terus, lumba-lumba juga memiliki lapisan lemak loh di bawah kulitnya. Nah, ciri-ciri utama dari lumba-lumba adalah memiliki moncong pendek dan tumpul. Terus, gigi-giginya juga berbentuk kerucut, berbaris rata, jadi dia nggak punya gigi gingsul kayaknya. Dan lumba-lumba kayaknya nggak ompong ya sahabat-sahabat.
Berarti dia nggak perlu ke dokter gigi dong, pasang behel atau kawat gigi, ya nggak? Oke, sahabat-sahabat kecil, jantung si lumba-lumba memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Terus bentuk tubuhnya yang seperti torpedo itu ya memungkinkan si lumba-lumba ini mampu meluncur dengan cepat sekali di perairan. Tentunya lumba-lumba juga mempunyai sirip dong ya. Sebagai alat geraknya tentu lumba-lumba juga mempunyai sirip. Terus siripnya itu kan berbentuk segitiga ya. Sahabat-sahabat bisa lihat di ujung deket buntutnya tuh ada siripnya lumba-lumba yang berbentuk segitiga. Terus suhu tubuhnya si lumba-lumba itu tetap nggak berubah-ubah. Nah, suhu yang nggak berubah-ubah itu disebut homoiotrem karena tidak mengikuti suhu lingkungan. Terus kulitnya tidak tertutup sisik seperti ikan-ikan lainnya. Nah lo, kalau gitu, kalau si lumba-lumba ini nggak bersisik, jadi dolphin atau lumba-lumba ini sebenarnya ikan apa bukan ya? Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, meski dolphin atau lumba-lumba atau paus atau pesut hidup, bermain, dan berkegiatan di air atau lautan luas, tapi mereka dari keluarga Delphinidae atau lumba-lumba samudra dan Platanistidae yang adalah termasuk jenis mamalia. Nah, apa sih maksud dari kata mamalia? Mamalia itu bukan berarti mamanya Lia, bukan loh. Tapi artinya adalah hewan menyusui. Nah, karena lumba-lumba memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan kelas mamalia secara umum, maka sebenarnya lumba-lumba bukan ikan. Jadi kalau gitu lumba-lumba itu sama dengan kayak sapi yang melahirkan anak dan menyusui, kucing melahirkan anak dan menyusui, anjing melahirkan anak dan menyusui. Itu sama. Dan manusia juga melahirkan anak dan menyusui. Tapi manusia adalah manusia ya, sahabat-sahabat, bukan hewan mamalia. Jangan salah loh, manusia adalah manusia. Karena manusia diciptakan itu berbeda dengan hewan atau tanaman. Ya, ingat itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, kalau kita lihat lumba-lumba punya lubang kecil di atas kepalanya kan? Nah, lubang itu adalah instrumen yang namanya lubang udara untuk si lumba-lumba bernafas. Jadi, lumba-lumba bernafas dengan paru-paru, bukan dengan insang seperti kebanyakan penghuni air. Makanya kita pasti akan selalu bisa melihat lumba-lumba secara periodik atau sering muncul ke permukaan air karena alasan itu, karena dia harus menarik nafasnya di atas air, bukan di dalam air kayak warga laut lainnya. Nah, kalau sahabat-sahabatku ingat kisah si Bamba Biru di episode 3 lumba-lumba yang sebelumnya, tentang bagaimana Bamba Biru merasa pusing dan lemas di dalam pukat nelayan sewaktu dia terjaring, yaitu karena alasan ini kenapa si Bamba Biru itu pusing dan lemas. Karena lumba-lumba gak bisa lama-lama di dalam air tanpa menghirup udara di permukaan air. Gitu sahabat-sahabat. Terus ekor si lumba-lumba. Nah, kita sekarang ke ekornya. Ekor si lumba-lumba itu berfungsi untuk mendorong paru-parunya loh. Dan juga sekaligus si ekor tersebut
berfungsi untuk membantu si lumba-lumba kalau menyelam. Makanya kan kalau kita lihat ekornya lumba-lumba itu terlihat lebih horizontal atau mendatar, nggak seperti ikan-ikan pada umumnya ya yang agak tegak lurus. Nah, ukuran lumba-lumba yang terbesar itu bisa mencapai panjang sekitar 13 kaki loh atau 4 meter. Itu yang terbesar. Tapi kebanyakan nih ya sahabat-sahabat yang beredar sekarang itu ukurannya sekitar 7-10 kaki atau sekitar 3 meteran. Terus kulitnya si lumba-lumba itu halus banget dan kenyal. Dan biasanya warnanya si lumba-lumba itu abu-abu atau ada campuran hitam putih. Tapi ada juga loh yang berwarna biru. Terus ada juga lumba-lumba albino. Sahabat-sahabat udah pernah lihat belum lumba-lumba albino? Lumba-lumba albino itu yang warnanya putih. Tapi ada juga lumba-lumba yang warnanya hijau dan pink. Hanya saja yang warna hijau dan pink ini jarang sekali terlihat. Warna ungu juga ada. Terus ada beberapa mitos nih sahabat-sahabat yang menyatakan jika 3 warna ini, warna ungu terong, warna hijau dan warna pink tiba-tiba muncul, berarti akan ada sesuatu peristiwa yang besar gitu katanya sahabat-sahabat kecilku. Benar atau tidaknya kita belum tahu ya. Itu mungkin karena kebiasaan, makanya disebutkan bahwa kalau ketiga warna lumba-lumba itu hijau, warna ungu terong dan pink itu muncul, pasti akan ada peristiwa besar. Nah, karena lumba-lumba termasuk dalam golongan hewan mamalia, maka si lumba-lumba pun melahirkan dan menyusui. Proses itu disebut vivipar. Cuma terkadang lumba-lumba suka ngebunuh anaknya sendiri loh sahabat-sahabat. Galak juga ya lumba-lumba. Beberapa temuan mengenai bayi lumba-lumba yang mati di pesisir pantai itu ternyata merupakan perilaku dari induk si lumba-lumba. Wah, galak juga ya si lumba-lumba ini. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, kiranya segitu dulu ya kisah tentang lumba-lumba dari aku. Tapi sahabat-sahabatku yang terkasih, tutur kisah tentang lumba-lumba, paus dan pesut yang kali ini belum selesai loh. Ini baru halaman 1, masih ada halaman yang keduanya. Jadi kita akan segera ketemu lagi. Kita lanjutkan lagi tutur kisah tentang lumba-lumba, paus dan pesut ini sampai selesai. Dan siap-siap untuk tertawa terheran-heran. Ya, sahabat-sahabat kecilku. Ini ada yang merequest dongeng tentang Rapunzel. Ada yang minta diceritakan tentang Aladin. Boleh. Ada yang minta diceritakan tentang SpongeBob. SpongeBob aku suka sekali. SpongeBob banyak episodenya yang aku suka. Hai kebalikan. Hai Patrick, apa kabar kamu? Hai SpongeBob. Kayak gitu ya cerita SpongeBob. Ada juga yang meminta cerita tentang Cinderella, Putri Salju. Princess-princessnya Walt Disney. Nanti ya satu-satu ya sahabat-sahabat. Ada juga yang meminta dituturkan mengenai kenapa sih harus ada matematika, kenapa sih harus ada hitung-hitungan. Boleh juga, nanti akan aku bagikan, aku tuturkan juga kepada sahabat-sahabat semua ya. Jangan lupa untuk like, men-share juga channel ini, subscribe, bagikan ya kisah-kisah dari channel ini, tuturan-tuturan kisah dari channel ini kepada teman-teman yang lainnya supaya kita pinternya sama-sama. Oke?
Jadi kita tahu segala halnya sama-sama. Oke. Kalau gitu aku sudahi dulu ya sahabat-sahabat. Terima kasih untuk kebaikannya semuanya yang sudah mampir ke channel ini. Salam dalam kasih, salam sayang, sampai ketemu di next video.